Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayyuhal ikhwatal iman, a'azzakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Sebentar lagi kita akan ikuti prosesi ikrar pengucapan dua kalimat syahadat dari saudara kita, saudara Joshua Valentino yang telah bertekad untuk masuk Islam. Nah, karena itu kita akan berikan kesempatan yang pertama kepada Mas Joshua, panggilannya gitu. Ya, Mas Joshua, untuk membacakan surat permohonan masuk agama Islam. Kenapa ini kita berikan kesempatan itu? Agar kita tahu bahwa keberadaan beliau memiliki tekad kuat untuk masuk Islam itu atas kemauan sendiri, gitu nggih? Ya. Bukan atas paksaan lain, paksaan dari pihak lain. Adapun persoalan niat, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengetahui niat jenengan. Ya, kita mungkin tidak ngerti. Tapi Nabi mengingatkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu bergantung sama niat dan akan dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang kita niatkan, ya. Jadi ini karena sesuai dengan hadis ini, kelanjutannya itu innamal a'malu binniyati man kanat hijratuhu lidunya wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaih. Jadi barang siapa yang dia hijrahnya itu dari jahiliyah kepada Islam, pindahnya dia kepada Islam itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapati Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia pindahnya masuk Islamnya itu karena dunia yang dikendakinya atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia, kata Nabi, hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Kalau orientasinya dunia, dia cuma akan mendapatkan dunia. Kalau dia orientasinya cuma sekedar mendapatkan perempuan, karena dalam hadis ini menyindir ada seorang hijrah itu untuk mengharapkan Ummu Qais. Ummu Qais ini perempuan yang dia cintai. Ketika Ummu Qais pindah ke Madinah, maka dia ikut hijrah ke Madinah. Tapi niatannya untuk Ummu Qais ini. Maka mudah-mudahan jenengan menata niat kembali, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan dibaca Mas Joshua. Iya, ini beliau aja lagi. Surat permohonan masuk agama Islam. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Takmir Masjid Muhammadiyah Gunung Sari Indah, Perumahan Gunung Sari Indah, Blok W 1215 Surabaya. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Joshua Valentino, tempat tanggal lahir Surabaya 140295, agama asal Kristen Protestan, status belum menikah. Dengan ini saya berniat masuk agama Islam tanpa dipengaruhi oleh siapapun di Masjid Gunung Sari Indah Surabaya dan sanggup mengikuti bimbingan tentang keislaman di Muhammadiyah. Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya. Oke. Alhamdulillah sudah jelas Bapak Ibu bahwa ini surat pernyataan beliau untuk memberikan sebuah gambaran tekad atau azam yang sudah kuat beliau untuk segera masuk Islam. Selanjutnya kita akan meminta kepada Mas Joshua untuk membacakan tentang surat yang terkait dengan pernyataan untuk masuk Islam ini. Sudah ada teksnya, dibaca semua Mas Joshua. Kemudian nanti giliran untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, saya akan pandu jenengan. Kemudian jenengan lanjutkan dengan kalimat berikutnya sampai selesai. Nggih? Oh iya. Paham nggih?
silakan. Yang bertanda tangan di bawah ini Joshua Valentino, laki-laki, tempat tanggal lahir Surabaya 14 Februari 1995, pekerjaan pegawai swasta, agama asal Kristen, status perkawinan belum menikah, alamat Pesapen Lor, Kelurahan Kerembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, nomor handphone 085 852 189 189, bahwa pada hari ini Kamis tanggal 27 Agustus 2026 bertempat di Masjid Muhammadiyah Gunung Sari Indah, Perumahan Gunung Sari Indah Blok W nomor 12 15 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Jawa Timur. Nama Islam Joshua Valentino. Di hadapan para saksi-saksi saya menyatakan dengan sebenarnya atas kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun juga bahwa mulai pada hari ini saya berikhtiar untuk memeluk agama Islam, bersyahadat dengan mengucapkan. Ikuti saya kalimat syahadatnya, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nggih. Ribun saksi-saksi. Nggih, sampun cukup. Oke. Lanjutkan lagi. Apabila saya murtad kembali, saya bersedia dituntut sesuai syariat Islam yang berlaku dan bersedia mengikuti atau mendalami Islam di Persyarikatan Muhammadiyah. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di hadapan saksi-saksi. Oke. Nggih. Monggo saksi-saksi Ustaz. Dipegang biar enggak lagi 4 kali. Sini. Kena fotonya sana. Sini. Oh. Fotonya harus kena tuh biar asli. Iya. Nanti kan dulu. Jangan dulu. Oh iya. Duh. Foto asli Mas ya. Kenapa? Foto asli Pak. Foto asli. Iya. 4 kali. Ijazah. Balik dulu. Di sini. Sini. Niki sampun. Baris basi. Bismillah. Mestinya jenengan. Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Kepada saudara Joshua, alhamdulillah jenengan sekarang sudah menjadi seorang muslim. Berarti ketika kita sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maka sejak itu pula seluruh amal jenengan tercatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam akidah Islam itu ada malaikat raqib dan atid yang akan mencatat perbuatan baik dan buruk jenengan. Kalau ketika masa jahiliyah dulu, masa lalu sebelum jenengan masuk Islam, itu yang tercatat dosa. Sementara amal kebaikan tetap dicatat, tetapi kalau sampai akhir hayat jenengan tidak masuk Islam, maka amal itu menjadi sia-sia. Tapi kalau jenengan masuk Islam, amal kebaikan itu akan dikembalikan oleh Allah sebagai amal soleh jenengan. Nah, makanya pesan saya,
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di Al-Quranul Karim, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Siapapun tidak boleh kita paksa, walaupun kita meyakini Islam itu sebagai agama yang paling benar. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dia mengambil selain Islam sebagai agamanya, maka akan tertolak seluruh amalannya, ya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, tapi ketika kita sudah bertekad masuk Islam, di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta kepada makhluknya apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara totalitas. Ya, jadi tidak menolak seluruh syariat Islam yang termaktub di dalam Quran dan As-Sunnah. Ya, nanti bagaimana kehidupan Islami, jenengan akan belajar, karena sebagai seorang mualaf menjadi kewajiban untuk belajar bersama para ustadz-ustadz, para kiai-kiai. Jenengan harus mendalami dengan ilmu, karena ini penting. Tidak boleh belajar Islam otodidak. Islam itu kata Imam Syafi'i dipelajari harus dengan guru, tidak sekedar membaca buku semata, tapi ada guru. Fungsinya untuk apa? Memandu supaya kita tidak salah langkah, ya. Karena apa? Dilanjutkan dalam ayat tadi, udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Mengapa setan punya tekad kuat? Karena setan sangat sakit hati, mangkel kalau ada seorang hamba Allah dia kemudian menyerahkan diri, ya. Islam itu asal katanya salam yaslimu salman, salam yusalim sulaman. Jadi dia menyerahkan diri totalitas, dengan tidak ada lagi rasa grundel atau rasa kecewa meninggalkan agama lamanya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini ma ing tamassaktum bihima lang tadhillu abada, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya belajar dengan tekun untuk mempelajari kembali agama Islam ini, ya. Karena punya tekad kuat masuk Islam secara keseluruhan, Muslim kafah itu berproses, ada proses tadarruj bertahap, ya. Tidak semuanya langsung kita kunyah ibaratnya 100%, tapi memang Allah memberikan istita'ah, kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Kapan istita'ah itu dibangun? Ketika kita punya tekad kuat, bersungguh-sungguh, kerahkan seluruh kemampuan kita, waktu kita, ya, seluruh hidup kita ini belajar sampai batas ketika Allah sudah memandang kita maksimal, ya. Makanya kami dari Mu'alaf Learning Center, ngapunten untuk sekedar koreksi, saya bukan ketua Mu'alaf Learning Center, ketuanya Ustadz Irfan, ya. Qadarullah beliau berhalangan hadir, dan titip salam untuk jenengan semuanya. Saya diminta untuk mewakili beliau. Saya di bidang pembinaan dan psikologi untuk MLC, karena biasanya teman-teman, ya, siapa yang waktunya bisa, karena para mu'alaf ini biasanya menyempatkan waktu sebisa mungkin, yang kita yang ngalahin, ya. Nah, MLC punya program, setiap mu'alaf yang sudah mengikrarkan diri, maka dia harus mengikuti pembinaan. Biasanya kita bikin pembinaan itu 1-2 bulan. Untuk apa? Untuk bentuk tanggung jawab kami terhadap orang yang sudah kita ajak untuk masuk Islam. Apa? Membangun kesadaran dengan ilmu. Makanya awal yang dibutuhkan oleh mu'alaf dalam pandangan MLC itu adalah apa? Dia segera belajar toharoh, belajar bersuci. Karena jenengan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini punya kewajiban mandi besar.
Ya, nanti kalau memang masih bingung bisa belajar sama Ustadz atau lihat di YouTube tutorial mandi basah ya, seperti itu nanti segera dilakukan ya. Nah, baru kemudian cara berwudu yang benar ya, cara bertayamum dan sebagainya. Itu nanti kita akan ajarkan. Kemudian apa? Belajar sholat. Karena sholat ini sejak jenengan sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, jenengan punya kewajiban menjalankan sholat sehari berapa kali? 5 kali ya. Jenengan kalau Ustaz saya belum bisa membaca doa-doa dalam sholat, sudah ikuti saja, hadir di masjid yang terdekat. Jenengan Kerembangan itu aslinya. Asli. Oh, di sini tinggal di sini. Sekarang tinggalnya di mana? Pakis. Oh, sudah. Cari masjid sekitar Pakis yang memungkinkan, entah itu di dekat lokasi atau tempat jenengan kerja atau ketika dimanapun ya. Nah, jadi segera laksanakan sholat, ikuti imam, usahakan berjamaah karena kewajiban itu berjamaah, ikuti imam sudah. Sambil nanti jenengan berusaha kan diajari oleh para ustadz yang dari MLC. Kemudian apa? Membaca Al-Quranul Karim. Kita pakai metode Al-Barqi Ustaz. Metodenya Ustadz Muhajir Sultan. Dari sekian metode akhirnya teman-teman MLC memilih metode Al-Barqi. Karena kewajiban kita juga untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini sumber ilmu. Maka jangan sampai seorang Muslim dia tidak bisa memahami Al-Quran. Ya, jangan sampai Nabi SAW itu yang sudah curhat kepada Allah. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang disia-siakan. Nah, sebisa mungkin jenengan untuk bertekad kuat mempelajari Al-Qur'anul Karim. Begitu Mas Yosua, nggih, siap nggih? Oke. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke. Iya. Bapak, bapak.